Didakwa firman Tuhan dengan segala kekayaannya, diam di dalam hatimu dan ucaplah syukur kepada Allah. Bapak Ibu, saudara-saudara, shalom. Apa kabar? Kabar terbaik, doa terbaik untuk Bapak Ibu sekalian. Saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dari pembacaan Injil Yohanes pasal 2 ayat 1 sampai 10, kita lihat di sana ada mujizat yang Tuhan buat dalam pesta perkawinan di Kana. Bapak Ibu, siapa yang pernah ke Israel? Sudah ada? Belum ya? Pasti Bapak Ibu suatu ketika akan ke sana. Di Kana itu ada tempayan yang air berubah menjadi anggur. Itulah dua kali saya sudah ke sana. Berubah menjadi anggur, ada di depannya. Dan dalam gereja ada dua, seperti kapal satu dan dalam gereja yang besar satu. Di kapal ini biasanya ada, kalau orang Kristen, saya pernah melakukan, ada 9 pasang dari berbagai suku, karena ada dari Batak, ada dari Ambon, ada dari Jawa, Manado. Kita pergi bersama-sama, ada 45 orang. Ada 9 pasang yang diperbaharui perkawinannya, bukan dinikahkan kembali, diperbaharui janji setianya. Ada yang 30 tahun, 25, 10, 2 tahun, dan macam-macam. Mereka mempertaruhkan kasih dalam sebuah ikatan perkawinan. Di situ kita melihat ada tempayan-tempayan yang dimana Yesus melakukan mujizat. Saudara-saudara, firman Tuhan hari ini mau berkata kepada kita. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, isilah tempayan-tempayan itu dengan
seluruh acara dianggap tidak sukses dan juga akan menjadi buah bibir di mana-mana. Tadi kita makan acaranya begini, tadi kita makan makanannya basi. Itu satu hal kecil, tetapi membuat orang untuk peristiwa yang besar yang Tuhan lakukan lewat acara yang kita rencanakan. Saudara-saudara, Bapak Ibu dan kedua calon mempelai, karena merupakan sebuah kota kecil di Galilea, kita berdiri di luar gedung atau di luar kanan itu, di luar jalan. Di sana ada tempat di mana Yesus berdoa dan iblis menggoda, jika kau engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah, dan seterusnya. Di situ, di jalan raya besar, ada ditunjukkan pemerintah itu yang di mana tempat Yesus berdoa. Kota kecil, tempat di mana pertama kalinya Yesus menunjukkan tanda keajaiban dan kemuliaannya, kuasanya. Murid-muridnya pun mengetahui kuasa Yesus sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Saudara, di sana timbul suatu kegentingan dalam pesta perkawinan, di mana mereka kekurangan anggur. Maka Yesus yang diundang hadir di pesta itu menyatakan anugerah kasih-Nya. Ia melakukannya bukan untuk kemauan Maria, hubungan manusiawi, atau ibunya, melainkan dia melakukannya untuk dan harus sesuai dengan kehendak Bapa. Bukan dia melakukan. Dalam pembacaan itu, dia ibunya gelisah, resah dan takut, tetapi dia katakan apa? Waktuku belum tiba. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, Ia berkarya jika waktunya tiba dan harus sesuai dengan kehendak Bapa, bukan kehendaknya. Jadi kita melihat di sini, saudara-saudara, saat terjadi kekurangan anggur, Yesus berkata kepada para pelayan, isilah pelayan itu dengan air hingga penuh. Ada kuasa yang berkarya. Lalu Ia menyatakan keajaibannya. Luar biasa kuasa Tuhan. Saudara-saudara, khusus untuk Saleh dan Afni, kalian dijadikan satu, bukan dua. Hadirkan Tuhan Allah dalam rumah tangga kalian. Hadirkan Dia yang mengatur. Libatkan Dia yang memimpin kalian dalam kehidupan selanjutnya. Hari ini adalah awal. Besok lusa nggak tahu. Ada bencana apapun kalian tidak tahu. Saya juga tidak tahu. Orang tua dan saudara-saudara tidak tahu apa yang terjadi. Rahasia Allah, rahasia besar yang Tuhan buat. Tetapi dengan iman sebagai umat yang percaya kepada Tuhan, harus mengandalkan Dia. Hadirkan Dia dalam suka maupun duka, dalam segala keadaan. Bukan saja pada waktu masih ganteng, masih cantik, tetapi ketika waktu sakit, oh sudah mulai rekayasa pikiran dengan berbagai-bagai hal. Lalu mulai ada yang meninggalkan. Jangan. Yang bisa memisahkan kalian hanyalah mau. Bukan yang lain. Orang tua baru memisahkan anak-anak. Orang tua boleh memberikan wejangan, nasihat, tetapi tidak boleh campur dalam rumah tangga mereka. Kalau mereka bersedia dibimbing dan dituntut diminta gereja memberkati, maka mereka sudah siap dalam kekuasaan iman kepada Tuhan.
Dengan demikian rasa gelisah diganti menjadi sukacita di dalam Tuhan. Sukacita bersama Tuhan karena perbuatannya ajaib dan luar biasa. Saudara-saudara, di dalam Yesus selalu tersedia yang baik, dan orang mengecap atau merasakannya dengan senang dan sukacita, bahkan dengan syukur pada Tuhan. Di dalam Dia hidup kita, saudara-saudara, sampai dan juga aku terpelihara dalam tangan Tuhan dengan segala berkat kelimpahan yang sudah Dia sediakan. Ia sanggup mengubah segala sesuatu untuk menjadikannya berkat yang indah bagi umatnya, khususnya bagi kalian berdua. Saudara-saudara, Ia selalu melengkapi hidup kita sebagaimana yang Dia kehendaki. Anugerah kasih Allah dinyatakan terhadap mereka yang mau bergantung sepenuhnya kepada Dia, yang mau berharap sepenuhnya kepada Dia, dan yang mau melibatkan Dia di dalam setiap perjuangan hidup rumah tangga yang baru hari ini diawali sampai persidangan sana. Kita mau meminta kepada Tuhan, kita memuji dan memuliakan Tuhan atas segala kebaikan, segala kemurahan, apa yang sudah dipersatukan dan boleh diceraikan oleh manusia. Itu pasti keinginan kita semua, keinginan kalian berdua, dua orang tua, kedua satu famili, keluarga besar, dimanapun, bahkan keinginan jemaat. Karena yang memisahkan kita hanya maut. Amin Bapak Ibu. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita mengambil satu sejenak merenungkan sabda yang sudah disampaikan.